Baik, Bapak, Ibu, Saudara, kita mau beribadah siang hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran, konsentrasi, fokus untuk memberikan segala yang ada dalam hidup kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, Bapa Kau Setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta segalanya, dalam hadirat-Mu, tunjukkan kasih setiap-Mu. Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiap-Mu. Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiap-Mu. Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiap-Mu. Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiap-Mu. Kau menyediakan
yang penuh kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih sediakan yang sedia, kamu mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Banyak yang kau perbuat di dalam rancangan indah terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebuah kasih setia-Mu di dalam hidup. Bersyukur, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan, banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indah terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa,
setiamu di dalam hidup. Kasih setia di dalam hidup, ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, bersyukur, kasih setiamu, ku bersyukur kasih setia di dalam hidup, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Apakah mendengar seruan hatiku? Dari kasih-Mu lewat kata-kata, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Apakah mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Dilanjutkan kepada Bapak Pendeta untuk sampaikan firman. Terima kasih hambanya yang setia, Pak Martin. Mari Bapak Ibu kita kini masuk dalam sabda Tuhan. Kita mau rendahkan hati, tunduk kepala, tunduk hati. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, khususnya dalam sabda firman Tuhan. Bapa, benar seperti pujian yang barusan kami naikkan kepadamu. Engkaulah Bapa, sungguh amat baik. Di dalam Kau sajalah Tuhan, kami bisa terus melangkah dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Untuk penggalan setengah tahun sudah Tuhan. Ya, bukan sebuah kebetulan. Kami beribadah di bulan Juli 2022 ini. Setengah tahun tidak terasa waktu berjalan cepat. Kasih karunia-Mu, berkat-Mu, curahan-Mu, mujizat-Mu, penjagaan-Mu, kesehatan khususnya Tuhan. Dan terlebih persekutuan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, ikat kami lebih lagi dalam persekutuan Roh-Mu yang kudus. Hati pikiran kami. Kami mau belajar, kami mau tunduk hati kepala. Rasional kami, hati kami lebih lagi. Dan seluruh panca indera. Kuatkan kami Tuhan untuk setia, tekun, dan boleh terus kuat di dalam menjalani hidup kehidupan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, kita dada dulu dong satu dengan yang lain. Ya, halo Saint Regis. Wah, itu luar biasa ini kelihatan ya. Ya. Kita sudah menyanyi, nanti menyanyi lagi, memuji Tuhan terus bersama pelayannya Pak Martin, luar biasa. Thank you Pak. Dan hadir di tengah-tengah kita juga
Angel kasih tahu juga tadi di awal, pelayan Tuhan yang setia dari Wonogiri, begitu ya. Dan ada juga Oma kita di sini, Oma kita yang tersayang dan terhormat, Oma Sylvia, terus sehat dan terus bersemangat ikut bersama dengan kita. Buka kamera, tidak buka kamera sama saja. Kita tahu mungkin pasti ada hal-hal yang tentu sangat bisa diterima. Tapi buka hati, ya, buka Alkitab tentu. Mari kita Roma 5. Kita buka hati pikiran, baca Roma 5 ayat 1 sampai 11. Tetap mute saja. Oke, disiapin sama Angel tuh, ya. Tetapi bagiannya saya akan bacakan secara penuh. Teman-teman dan Bapak Ibu bisa baca di tempat masing-masing, di aplikasi Bible Anda, Alkitab Anda. Sekali lagi Roma 5 ayat 1 sampai 11. Oke, Roma 5 ayat 1 sampai 11. Demikian sabda Tuhan. Lembaga Kitab Indonesia kasih judul hasil pembenaran. Sabda Tuhan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Oke, udah dikasih lihat juga itu oleh Angel, terima kasih. Saya mau undang kita baca semua, tetap mute saja, baca di tempat masing-masing. Ayat 4, kita mulai dan seterusnya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. 11 terakhir. Dan bukan hanya itu saja, kita masih bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab Dia telah terima, apa teman-teman Bapak Ibu? Yes, pendamaian itu luar biasa. Yang berbahagia dalam mereka dengan firman Allah, baca, refleksi dengan dalam, terus berjuang dengan urapan Roh Kudus, melakukan di pekerjaan khususnya, karya kerja, keluarga, dan hidup sosialisasi sehari lepas hari jadi berkat. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Selamat pagi. Oh, kalau saya bilang itu mungkin langsung bilang, Pak Pendeta, selamat siang, gitu ya. PPT boleh, Angel? Kata selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudara dan teman-teman, adalah pemaknaannya, gitu ya. Ada yang sering ganti juga tuh, semangat pagi, gitu ya. Ada yang bilang gitu. Kalau boleh kita ngelihatnya, ada dua deh. Untuk bagian kita saat ini, memaknai Roma 5 yang luar biasa tadi, firman Tuhan, sabda Tuhan, kebenaran Tuhan. Bahwa yang pertama selalu kita ucap untuk soal selamat dan salam seperti ini
adalah selamat. Betul? Selamat. Dan kalau dibalik kita baca dari bawah, maka pagi selamat. Itu yang kedua. Jadi pagi itu awal. Yang pertama tadi ada selamat. Bisa dimaknai apa yang sedang saya katakan. Lalu akan lanjut. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ada gambar di sana. Ya, view-nya keren. Ciptaan Tuhan. Lalu ada secangkir kopi. Kopi di mana-mana sekarang. Betul, bermacam-macam. Tapi kopi kan lambang kasih penyediaan. Ya, penyelenggaraan kasih karunia Tuhan yang manis selalu baru setiap pagi. Bisa dimaknai seperti itu ya saudara-saudara. Nah, kalau bagian selamat pagi ya, semangat pagi ya, selamat pagi, selamat siang sama sore, maka kita memaknai sekarang dari kata selamat. Dan kalau lihat dari bawah, sejak awal, sejak pagi Tuhan memberkati. Loh, kita jadi sadar kan? Tuhan itu setia. Benar nggak saudara-saudara? Iya, dari pagi terus sampai malam dikasih selamat. Anda ngerti saudara-saudara yang sedang kita boleh maknai. Oke, ya. Allah kita itu tekun. Dia sumber teladan ketekunan. Allah kita setia. Udah sering kita bilang gitu. Coba lihat ayat 3. Roma 5 ayat 3. Nih. Dan bukan hanya itu saja. Jadi sebelumnya ada bagian di mana soal kebenaran, pembenaran. Tentang apa? Tentang bermegah. Oke, bermegah akan sabda keselamatan. Tuhan yang membenarkan kita. Saya teruskan, titik. Kita malah bermegah juga dalam apa di sana Ibu Bapak, Saudara-saudara? Kesengsaraan. Luar biasa bukan? Ya. Jadi sebelumnya dikatakan bahwa kita bermegah karena kita punya pengharapan. Tentang apa pengharapannya? Pengharapan akan diberi dan masuk dalam kemuliaan Allah. Betul? Kita tahu ayat-ayat ini. Benar nggak? Tapi malah kita nggak bermegah di situ saja. Jadi gini maksudnya. Bukan dipisah. Tapi justru jadi kolaborasinya kuat. Karena kita ya dan amin bermegah akan sudah sebuah kepastian menerima keselamatan, kemuliaan ilahi sorgawi Allah. Itu yang membuat kita bisa kuat menjalani. Itu yang membuat kita tidak mudah kendor, gitu ya. Kalau ungkapan sekarang jangan kendor, gitu ya. Membuat kita malah juga bermegah, kalau boleh tambah kata juga, di tengah kesengsaraan. Selanjutnya kita tahu KTP, betul ya saudara ya, kesengsaraan. Sebab itu pertama, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan apa? Iya. Tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan apa? Pengharapan. KTP. Betul saudara? Jadi bagian kita yang pertama. Yuk. Di tengah pandemi, ya angka COVID naik lagi. Betul saudara? Ada yang terakhir kemarin sebelumnya varian BA4, BA5. Lalu tiba-tiba kemarin baru ada berita muncul BA27 apa 75 gitu ya. Loncat-loncat, nggak ngerti lah pokoknya. Ya, bayangkan sebelumnya BA4, BA5 varian baru. Terus tiba baru nih kemarin beritanya BA27 apa 75 begitu. Loncat-loncat. Tapi yang pasti adalah kasih karunia Tuhan nggak loncat-loncat. Betul saudara-saudara. Dia terus menyertai dengan setia. Dia bukan Allah yang membelakangi kita. Ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus ditulis kepada jemaat di Roma. Ya, dia bukan Allah yang pindah-pindah atau pagi hari nasi, sore bubur katanya gitu ya, saudara-saudara. Dia Allah yang mendatangi,
Dia Allah yang menghampiri, Dia Allah yang tahu kebutuhanmu, Dia Allah yang memberkatimu, Dia Allah yang menjagamu, Dia Allah yang menyelamatkanmu dengan setia. Oleh karenanya, yang pertama, yuk tekun. Tekun dan percaya. Oke, jangan sedikit pun bergeser. Jangkar imanmu adalah di dalam nama Tuhan Yesus. Betul saudara? Sepedih apapun, makin pedih, makin bermegah. Wow, lihat ini saudara sekali lagi. Makin pedih, makin sakit, makin bermegah. Kenapa? Karena apa yang diajarkan Tuhan ya dan amin, tetapi pengharapan kita makin dikonfirm. Spiritual confirm. Spiritual janji itu ya dan amin. Coba kita balik ke pertama, ya. Tetap di Roma 5 saja. Sebab itu, ayat pertama. Kita yang dibenarkan karena iman, karena apa saudara sekali lagi? Iman. Udah banyak cerita tentang ini, ya kan? Kepada perempuan yang tadinya, oh ini yang ketangkap, kita melakukan hal yang tidak baik, lalu diseret-seret untuk timbuk batu, tapi Tuhan bilang, pulanglah. Pulanglah. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Itu iman. Yang paling jelas, yang mengangkat tilam, ya disembuhkan beberapa kali, konteks itu, pergilah, pulanglah. Nggak usah diceritakan banyak orang. Nanti ada waktunya saya akan mewartakannya. Pulanglah. Dengan dan karena di dalam imanmu. Itu saudara, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau kasih tahu satu lagi, iman. Dari mana? Dari penulis ini. Siapa dia tadi saudara? Yes, Rasul Tuhan yang luar biasa, Paulus. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, dari sumber biblika jelas dikatakan bahwa ini salah satu surat dari banyak surat yang lain yang ditulis atas wahyu dari Tuhan. Hikmat Roh Kudus. Paulus pada saat nulis, dia belum pernah ke Roma. Sekali lagi saya katakan, saudara, perhatikan ini. Paulus waktu nulis ini, dia belum pernah ke Roma. Akhirnya dia, karena rindunya, dan itu Tuhan yang taruh, dia bisa ke Roma. Tapi, kalau kita baca tulisannya, seperti dia sudah pernah atau bahkan sudah lama ke Roma. Tinggal di Roma. Anda bisa mengerti maksud saya, saudara. Jadi firman adalah firman. Aku adalah aku, kata Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan yang kasih slide itu. Tuhan kasih PPT dulu sama Paulus. Betul? Tuhan kasih jembrengin dulu film tentang Roma. Ada penglihatan. Ada kerinduan. Saya mau Bapak Ibu Saudara-saudara, kita boleh hidup di dalam konsep yang sama. Bukan soal sekedar mana Tuhan. Seperti Pak Pendeta Lusindo bilang, bisa lihat film untuk yang jauh yang belum pernah. Saudara, Bapak Ibu, baru kemarin ada rombongan jemaat berangkat ke Holy Land, ya, ke Israel. Di tengah suasana sekarang, bayangkan, puji Tuhan akhirnya bisa berangkat. Oke, pagi hari mereka bilang, Pak Lusindo kalau boleh pimpin doa. Baik, kita berdoa. Rombongan itu, keluarga itu berdoa. Tapi bukan saya doanya yang perlu untuk didengar. Saya katakan itu. Tapi apa? Saya sudah merasa takjub dengan kegentaran hati mereka. Kerinduan mereka untuk boleh melihat bahwa bukti-bukti, minimal arkeologi, bisa ngerti saudara, bukti-bukti bahwa Yesus Kristus itu betul-betul lahir dan hidup, dan bukan sekedar omong kosong dan mitos. Nah, kegentaran inilah saudara-saudara yang kita maknai hari ini untuk kita boleh beriman, percaya, tekun. Setiap hari bangun pagi, selamat pagi tadi. Kalau sudah bisa buka mata, dikasih nafas sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Praise the Lord. Thank you Jesus. Terima kasih. Betul-betul naikkan.
Nah, terus naikkan syukur pujian terus begitu ya, dan lakukan hidupmu menjadi garam dan terang. Khususnya, halo, seluruh keluarga besar Raja Wali Group, oke, ya. Sekali lagi saya menyapa yang di Saint Regis. Halo, Saint Regis. Oke, tuh dada tangan mereka ya. Ini kesempatan luar biasa boleh bersekutu. Betul, saudara? Iya. Kesehatan pertama paling-paling. Di angka COVID naik lagi. Saya nggak bosan. Supaya kita tetap waspada, tidak abai. Terus prokes. Betul, saudara? Ya, Angel, lihat. Angel pakai masker tuh. Ya kan? Tapi yang lain yang tidak pakai masker bukan berarti tidak prokes, tapi karena tahu bisa buka masker. Tapi jangan lupa pakai masker. Ini bukti iman. Ini bukti ketekunan. Ya kan? Kalau saking seringnya kita lihat spanduk, bahkan billboard yang baru sekarang dipajang lagi, pakai masker demi keselamatan bersama. Saudara, kadangkala manusia kita, udah manusia kita, itu malah jadi abai. Tapi sekali lagi untuk poin pertama, hanya 2 poin. Poin pertama, untuk yang real, ini yang praktik ya, yang prakteknya. Kalau Anda dan saya ngaku anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, jemaat umat Tuhan, hari ini refleksi pantulan real dari bagian firman di Roma 5 ini. Pakai masker. Pakai masker. Jaga prokes. Sayangi orang lain, sayangi keluarga, sayangi orang-orang terdekat dalam hidupmu, teman, sahabat, pekerja, karyawan yang lain dalam satu divisi, satu lantai, atau bahkan satu gedung. Bisa mengerti maksud saya, saudara-saudara? Ini kelihatannya simpel. Dan kita seringkali pandai cari alasan, bilang gini, Pak Pendeta, yang ini kan nggak seberat yang COVID kemarin. Mungkin iya. Tapi tetap aja pening kepala, panasnya tinggi. Betul, saudara? Dan saya mau bilang tetap ada korban meninggal. Benar ini, saudara. Saya katakan ini. Jadi, tapi apa ia harus ditakut-takutin dulu? Jangan. Sudah kita belajar, kalau sudah pernah belajar, mari lakukan lebih baik. Ini berlaku juga untuk iman. Kita dibenarkan karena iman. Sekali lagi, kita itu nggak benar tapi dibenarkan. Mungkin kalau lebih tepat ditambahin begitu kali ya. Kita itu nggak benar, terus dibenarkan oleh apa? Oleh iman. Oleh karenanya mari tekun, bekerja rajin, jangan korupsi. Please, jangan korupsi. Bertanggung jawablah dari hal-hal yang kecil. Firman Tuhan, siapa yang bertanggung jawab dalam perkara-perkara sederhana, dialah yang akan diberi, ya kan? Dianugerahi, diberi kesempatan, diberkati perkara-perkara yang lebih besar. Dan percaya sama Tuhan. Kalau memang bukan buatmu, jangan. Betul, saudara? Anda ngerti apa yang saya katakan? Nanti bagianmu akan diberkati melimpah. Percaya sama saya. Ya, godaan pendeta, Anda tahu, saudara-saudara, godaan pendeta. Angel akan ngerti apa yang saya katakan ini. Ya, ada datang undang untuk khotbah pelayanan, lalu kemudian udah dekat harinya datang lagi undangan yang lain, betul? Ya, yang secara materi, ya bisa ngerti maksud saya, saudara. Saya bersyukur sama Tuhan dan Tuhan ajar, bukan saya saja, tidak, sungguh tidak. Tapi kita semua pelayan-pelayan di bidang masing-masing. Mari biaskan dalam perspektif Anda masing-masing. Bisa ngerti? Yang bekerja, Raja Wali Group tentu. Mungkin Anda punya bisnis, mungkin Anda dagang. Saudara, jujurlah dan bersyukurlah untuk bagianmu dari Tuhan. Kalau engkau bilang amin sama Tuhan, besok Tuhan akan tambah lagi. Betul. Dan ini indah. Kenapa, saudara-saudara? Perhatikan. Jemaat Roma, ya, jemaat Roma itu canggih, pinter-pinter. Intelektualnya canggih. Kita tahu sejarah, pelajaran sejarah tentang Romawi dan sebagainya. Iya kan? Eksakta mereka, arsitektur mereka, budaya mereka,
musik mereka, semua dari Roma. Semua, hampir semua yang ada berkembang di Eropa dan juga dunia sampai Indonesia dipengaruhi dari budaya Roma. Tapi apa? Yang kurang. Nah, lihat saya. Ya, gampang tersandung. Nah, oleh karenanya selain tekun karena iman, yang kedua, kata Rasul Paulus firman Tuhan sampai pada kita di konteks pertengahan 2022 ini. Oh, praise the Lord. Tahan uji. Wow, kembali lagi kalimat ini. Tahan uji dalam iman. Coba ayat 4 sampai ayat 5. Masih tetap Roma 5. Dan ketekunan itu tadi ya, menimbulkan apa? Tahan uji. Apakah kita tahan uji? Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jangan cepat-cepat berharap dulu. Oh, nanti Tuhan pasti berkati. Oh, saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saya diutus Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Lihat-lihat, mundur dikit lagi. Dikit lagi. Lihat itu. Mari tahan uji. Baru menimbulkan pengharapan. Titik. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin, ya amin, ya amin, dan amin. Betul, saudara? Koma. Karena kasih Allah. Ini penjelasannya. Telah dicurahkan di dalam hati kita. Saudara, Allah lebih dekat dari kulitmu. Sekali lagi saya ulangi. Allah lebih dekat dari kulit kita. Benar? Kita seringkali mainnya cuma di cover, di kulit aja. Bisa ngerti maksud saya, saudara? Apa yang kelihatan, lalu timbul ketakutan, lalu bete sendiri, lalu mudah-mudahan ya menghujat Tuhan. Oh, jangan sampai, saudara. Jangan. Hilangkan marah, hilangkan apalagi sudah menjurus pada dendam. Naikkan ucapan syukur. Mari mengampuni. Biar Tuhan bekerja dari dalam hati. Lihat, karena kasih Allah, kasih itu telah dicurahkan di dalam hati kita. Dia ada dalam kita. Oleh siapa? Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya sudah katakan tadi soal KTP. Benar? Yang pertama adalah apa? Ketekunan. Sama-sama bilang sama saya, yuk, ketekunan. Yes, tekun ya, rajin ya, mari setia ya dalam pekerjaanmu, dalam dinas, dalam karya, dalam bisnis usahamu, dalam pelayanan apalagi. Tahan uji, sama-sama bilang, tahan uji. Yes. Wow, ini dia. Oke, jangkar kita adalah logos, firman Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih. Jangan cuma bilang kasihnya aja, tetapi pengharapan itu berasal dari iman. Muncul dari mana? Tahan uji. Yang terakhir, sama-sama bilang, pengharapan. Yes, pengharapan. Jadi kalau KTP di depan sebelumnya ya ada K-nya lagi, begitu kan ya, dan di bawah setelah pengharapan ada T lagi. Jadi KKTPT. Ya kayak yang di atas sebelumnya apa tadi? Ya, kesengsaraan. Yang T terakhir tadi apa? Tidak mengecewakan. Yes, itu saudara, dan ini membawa kegembiraan. Kata ini saya bawa di mana-mana. Kegembiraan. Oke, jadi KTP kita hari ini dan seterusnya menjalani tidak hanya COVID, tapi khususnya pandemi yang masih ada ini. Tapi juga pergumulan perjuangan ekonomi. Pergumulan keluarga khususnya. Ya, kemarin ada kecelakaan tuh di Cibubur. Betul, saudara-saudara? Terus besoknya saya melayani sakramen ke salah satu rumah, daerahnya dekat situ, jadi lewat di situ, saudara. Ya, lihat lokasi itu, lihat berita itu, aduh, ya, saudara-saudara. Jadi pun kita lagi nggak ngapa-ngapain, udah bener di jalurnya, lagi berhenti, betul, saudara, lagi berhenti, itu bisa ada boom dari belakang.
Kita nggak tahu akan hari esok, gitu kan? Dan ada pujian untuk itu. Dan biarlah kita terus bahwa di dalam Tuhan kita percaya Dialah yang boleh membawa kita kekuatan. Ya, jangan sampai kita miring ke kiri dan miring ke kanan, kata Tuhan. Ayo gembira, setia dalam melakukan kinerja yang lebih baik lagi. Jadi bukan sekedar proses, tapi firman Tuhan hari ini sebetulnya mau tanya dan mau tantang kita. Progres. Oke? Kegembiraan menjadi saluran berkatnya Tuhan. Lewat pekerjaan, keluarga, pelayanan. Ayat 2, ayat terakhir. Ayat 2. Kita baca bareng-bareng. Bisa? 1, 2, Roma 5 ayat 2, bareng-bareng. 3. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, Anda layak menerima kemuliaan Allah. Ya, Anda pasti menerima kemuliaan Allah. Kita layak dan pasti menerima itu. Tetapi Tuhan mau kita tekun, setia di dalam Dia. Saya mau Anda memilih dari 2 emoticon ini. Bisa dikasih lihat. Ini sudah sangat kita kenal. Bisa raih handphone Anda sekarang, saudara-saudara. Kalau, saya pakai handphone saya, Pak Lusindo sekarang. Oke, nanti ya, boleh ya. Tapi yang bisa raih deketin laptop juga boleh. Silakan pilih salah satunya. Oke, yang kiri atau kanan monggo aja. Silakan pilih salah satu dari 2 emoticon ini. Saudara-saudara, hitungan ketiga, betul? Hitungan ketiga di dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya mau Anda kirim ke grup keluarga besarmu. Tanpa caption apapun, tanpa ketikan apapun. Bisa? Jadi mudah-mudahan munculnya gede banget gitu ya nanti di sana gitu ya. Atau, saya nggak ke WA grup keluarga besar Pak Lusindo, Pak Pendeta. Saya mau kirim pada seseorang. Monggo, boleh juga. Oke, mungkin orang-orang yang kau pandang, saya mau kirim ini buat dia. Oke, tanpa caption apapun, tanpa tulisan apapun. Dan saya berdoa, kita berdoa, ya. Nanti ada dia respons. Mungkin dia respons gini, lu kenapa lu? Ada apa gitu ya? Ya, mungkin ada apa sih gitu ya? Kenapa nih gitu ya? Nah, pada saat ada respons seperti itu kesempatan indah Anda untuk mewartakan firman Tuhan lebih lagi. Bagikan kristalisasi pelajaran kita saat ini. Bisa ngerti? Ini sederhana, tapi ini kuat, saudara. Ya, bawa kegembiraan dulu dan lihat dunia akan tertarik akan Kristus melalui dirimu. Bisa ngerti soal ketekunan hari ini? Bisa Anda amini soal kesetiaan hari ini? Bisa ngerti dan bisa mau melakukan untuk tahan uji mulai hari ini lebih lagi, saudara? Bawa kegembiraan. Jangan diem aja. Ya, tahan uji yang membawa ujungnya pengharapan akan kemuliaan Allah itu diwartakan dengan senang, dengan kegembiraan bekerja, kesukacitaan dalam hidup berkeluarga, berbagi dengan tetangga khususnya yang letih lesu berbeban berat, bikin kebahagiaan bagi banyak orang, lakukan lebih banyak kebaikan-kebaikan. Dan sekali lagi, jangan lupa pakai masker. Oke, saya akan hitungan 1, 2, 3. Lalu ada lagu yang boleh ditampilkan nanti, boleh ikut dinyanyikan juga. Angel sudah siapkan. Ini salah satu lagu yang saya cipta, Bapak Ibu, lagu dari Tuhan. Ku percaya Dia terbaik. Jadi mari kita nyanyikan juga sambil kita kirim emoticon ini. 1, 2, 3. Angel boleh tampilkan lagunya. Tuhan Yesus, terima kasih sudah sembuhkan aku dan Mami. Berkati kesehatan Dedi dan kakak, juga sembuhkan banyak orang lain yang sedang dirawat dan yang bersedih.
Terima kasih Tuhan, aku percaya. Amin. Ku percaya Dia pasti selamatkanku. Ku percaya, ku percaya Dia pasti pulihkanku. Percaya Dia pasti selamatkanku. Ku percaya Dia pasti pulihkanku. Dia yang terbaik, sungguh teramat baik, kuasa kemuliaan menyinari menjamahku. Tuhanku. Baik, Angel, cukup? Amin. Puji nama Tuhan, firman yang telah dibagikan pada siang hari ini sangat luar biasa, memberikan kita kekuatan baru, dan bahwa kita sekarang sudah mendapatkan apa, Bapak Ibu Saudara? KTP yang baru, KTP 2022, ketekunan, apalagi? Apa T? Kok saya jadi lupa ya? Tahan uji. Tahan uji, ya. Ketekunan, Tahan uji, dan pengharapan. Nah, Roma 5 ya. ayat 1 sampai 11. Terima kasih Pak Pendeta Lucindo Tobing, Horas. Ini sangat membuat kami selalu waspada dan selalu juga berjaga-jaga dalam doa. Apalagi firman itu dibagikan dari Rasul Paulus, itu adalah suatu cita-cita semua anak-anak Tuhan untuk bisa menjadi seperti Rasul Paulus yang cinta Tuhan dan bisa menghayati firman Tuhan walaupun dia tidak melihat Tuhan Yesus, tapi dia memang benar-benar hidup sebagai pelayan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi kita yang diberkati, angkat tangan. Haleluya. Ya, sebelum kita berakhir, mungkin ada pengumuman sedikit dari Mbak Angel. Signalnya mungkin. Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta. Bapak mungkin ada, silakan closing word dan kita lanjut dengan doa berkat dan doa samakan. Baik, Bapak Ibu, teruslah tekun. Tadi terima kasih sudah dikonfirm lagi. Kita bawa KTP kita. Betul saudara, ya, KTP spiritual, KTP iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena ketekunan melahirkan tahan uji, dan tahan uji melahirkan pengharapan, dan pengharapan KTP dalam Tuhan Yesus Kristus tidak mengecewakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami terima dari Tuhan. Terlebih Tuhan melalui konteks atau teks surat Rasul Paulusmu, pelayanmu yang luar biasa ke jemaat di Roma. Jemaat Roma
ekonominya bermacam-macam, tetapi mayoritas cukup dan menengah, bahkan ada yang cukup banyak yang berhasil dan sukses kaya secara duniawi. Tetapi iman mereka Tuhan, iman mereka kadang gampang patah. Tetapi firman-Mu menguatkan. Firman-Mu menegur tetapi juga menghibur. Ada kepastian di tengah tantangan, pergumulan, perjuangan apapun. Kalau kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, janganlah hari ini ketika kelihatan semua lancar, baik, kami haleluya. Tapi ketika ada sedikit saja ombak, sedikit saja ada tantangan tembok tebal pergumulan, kami haleluya. Jangan kami gampang lupa Tuhan. Jangan biarkan kami lalai. Jangan biarkan bahkan kami membelakangi Engkau. Terima kasih Tuhan. Oleh karenanya kami bersyukur untuk ibadah persekutuan doa. Kami bersepakat berdoa syafaat untuk yang Tuhan berikan. Tuhan berkati, urapi, dan Tuhan seperti doa Bapa kami aminkan. Berikanlah kami pada hari ini, tiap hari, every day, makanan kami yang secukupnya. Tuhan berkati juga para pelayan-pelayan Tuhan, umat jemaat Tuhan yang boleh hadir siang hari ini. Kami serahkan Tuhan, beri kesehatan. Seperti Tuhan berkati kepada semua teman-teman kami, Tuhan, keluarga-keluarga, Tuhan berikan kesehatan. Oh Tuhan, berkati seluruh pekerjaan, tanggung jawab kerja, usaha, karya, semuanya. Berikan makin tekun, jujur, tidak korupsi, dan berkati dalam setiap hal makin baik lagi. Seperti Tuhan berkati, kami imankan sekali lagi. Kalau kami boleh bertanggung jawab pada perkara-perkara sederhana, Tuhan akan berkati dengan perkara-perkara yang lebih besar. Besok yang baru juga ada lagi mungkin. Tuhan Yesus memberkati. Para pelayan-Mu persekutuan, para pengurus persekutuan doa memberkati. Angel, Pak Parulian, dan semua yang lain-lain yang mungkin tidak bisa Hamba sebutkan. Beri kesehatan lebih lagi. Beri kesehatan pada kami semua. Dan terakhir juga Tuhan, kami teringat untuk seperti doa kami di awal, tetapi lebih mendetail. Bapa, mohon kesehatan dari-Mu untuk kesembuhan kepada mereka yang sakit. Kami teringat, biarlah Tuhan menjagai semua usia para orang tua kami. Ada oma kami juga hadir di sini, opa dan semua opung doli, opung boru, yang kakung, yang putri, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami juga Tuhan, semua kakak beradik, saudara bersaudara. Tapi khususnya kami berdoa, semua orang tua kami sekali lagi, semua bapak ibu orang tua kami, Tuhan Kau jagai mereka, langkah-langkah kaki, langkah-langkah iman, seperti Tuhan berkati kesehatan dan menjagai kami semuanya. Dan Tuhan tentu yang terakhir lagi dan lagi, walaupun hamba tidak bisa menyebut namanya satu persatu, yang terpapar COVID, varian-varian baru apalagi sekarang ini Tuhan. Tuhan, kami mau bersepakat yang sampai pada saat kami berdoa ini seperti sahabat-sahabat Petrus mendoakan Petrus yang masih dalam penjara dan Tuhan bebaskan. Kami berdoa bersama, bersepakat, bersyafaat. Di dalam kuasa darah dan tubuh-Mu, Tuhan menyembuhkan yang terpapar COVID. Dan juga yang penyakit-penyakit lain. Berkati yang dirawat di rumah sakit atau di tempat tertentu yang khusus atau yang isoman di rumah masing-masing, di dalam cinta kasih kuasa kemurahan-Mu, kemuliaan-Mu, Tuhan menyembuhkan. Berikan ketekunan juga untuk sembuh, berjuang untuk sembuh, makanan, minuman, vitamin dan sebagainya. Ini doa-doa kami. Pulihkan juga Tuhan bangsa negara kami. Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri dan semuanya. Kami berdoa untuk dunia bumi, pulihkan, sembuhkan juga bumi. Jagai Tuhan. Peperangan Rusia dan Ukraina, beri damai sejahtera. Sekali lagi,
pulihkan dari pandemi ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah syafaat-syafaat kami. Kami mau tutup dan lengkapi dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan. Mari bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tetap duduk saja, tidak apa-apa. Kini terimalah berkat yang hanya dari Tuhan. Terima berkat dan bagikan berkat yang penuh ketekunan, tahan uji, dan penuh pengharapan yang tidak mengecewakan dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam urapan Roh Kudus menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, menambah-nambah imunitas daya tahan tubuh, memberkati dalam setiap pekerjaan dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama kita nyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Praise the Lord. Tuhan memberkati semuanya. Haleluya, terima kasih. Ibadah telah selesai, telah usai, kita kembali ke tempat pekerjaan dan kegiatan kita masing-masing. Terima kasih. Haleluya. Mbak Angel, silakan. Thank you semuanya. Thank you, Pak Lucinto. Thank you, Angel dan semuanya. Sarian. Terima kasih Dan Selamat semuanya. kerja semua. Salam sehat ya. Bless you all. Salam sehat buat kita Terima semua, kasih Pak ya. Pendeta, Amin. Bu Sylvie, Mbak Amin. Ibu Amin. ini, Oma, sehat-sehat. Terima kasih Pak Pendeta. Bu Ya, Lydia. Tuhan Terima berkati. Bless you kasih. all. Tuhan berkati.